Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini di dalam kesibukan masing-masing, Mas Rosat sibuk ini kayaknya. Mbak Yusliawati di mana ini? Di warung? Di kantin pondok. Di depan pondok. Oke. Sekarang musim haji, jadi jadwal ininya masih belum ini, karena masih fokus pada pemberangkatan haji. Oke, Bapak Ustadz akan merevisi daftar isi yang kemarin, yang awalnya 10 lebih, akan direvisi menjadi 9 saja ya. Dengan harapan nantinya pertemuan selanjutnya setelah 9 bab ini terselesaikan dengan baik, diharapkan nanti kita akan membuat artikel ya. Dengan artikel itu kita akan submit ke jurnal nasional, minimal Sinta 4 atau Sinta 2. Syukur-syukur nanti kalau bagus kita submit ke jurnal internasional ya. Ada 9 bab yang Bapak Ustadz tawarkan. Yang pertama yaitu pertemuan selanjutnya Sabtu depan, tetap sistemnya seperti kemarin, jadi ada ceramah interaktif ya. Kemudian kita nanti akan membahas soal bersama-sama. Kemudian setiap akhir sesi Bapak akan memberikan homework ya, PR ya. Jadi setiap Sabtu kita diawali dengan membahas PR terlebih dahulu. Yang pertama adalah konsep dasar investasi. Yang kedua yaitu pasar modal dan instrumen keuangan. Yang ketiga yaitu risiko dan return. Dan yang keempat akan membahas tentang saham. Yang kelima instrumen pendapatan tetap. Dan yang keenam konsep portofolio. Dan yang ketujuh model keseimbangan dan beta. Dan yang kedelapan online trading. Dan yang kesembilan membuat sendiri portofolio dan investasi di reksadana kalau nutut ya. Kalau kalian paham ya, insya Allah paham karena mudah ya. Portofolio dan investasi ini sangat mudah ya, karena hanya teori. Nah, yang susah nanti tatkala praktek. Jadi di bab 9 nanti kita belajar untuk mempraktekkan apa yang kita pelajari ya. Jadi nanti untuk pertemuan Sabtu depan, persiapkan diri baik-baik, jaga kesehatan. Kita akan awali Sabtu depan dengan bab konsep dasar investasi ya. Seperti biasanya nanti kita akan membahas soal bersama-sama di akhir sesi, kemudian dilanjut dengan PR ya. PR nanti dikumpulkan sampai Sabtu depan. Kemudian kita bahas setiap awal pertemuan, kita bahas PR itu terlebih dahulu. Misalkan ada keterlambatan, ada ketidakpahaman, bisa langsung ditanyakan. Karena kita tidak bisa bertatap muka secara fisik, namun secara online ya. Ada yang ditanyakan dari 9 bab ini, semakin ringkas ya, semakin berbobot. Ini sama dengan universitas yang terkenal di Indonesia, karena Bapak juga ngajar di sana ya. Jadi Bapak itu ngajar di 3 kampus ya. Kampus Universitas Terbuka, kemudian kampus Universitas Jayana Malang, dan Bapak dosen tetap di kampus tercinta kita yaitu STIS Riyadul Jannah ya. Dengan harapan pengalaman dan ilmu
di universitas yang besar di Indonesia bisa menghasilkan bobot dan ilmu yang sama yang diberikan kepada para mahasiswa ya. Jadi nanti kalian itu levelnya juga nasional ya. Level keilmuannya, level pemikirannya juga level setara dengan mahasiswa nasional ya. Walaupun masih tingkatan STIS, nanti akan berubah juga ke universitas ya. Kita akan tambah lagi nanti dua jurusan lagi yang insya Allah ini akan mempercepat dari STIS akan menuju kepada universitas ya. Karena ini di online kan, nah, jadi pengaruh juga tatkala yang masuk, yang hadir cuma 3 orang ya, cuma 3 mahasiswa. Nah, nanti pakai HP yang banyak, satu orang pakai 3 HP ya, online semua. Satunya kasih nama Zaskia Gotik, satunya kasih nama Dewi Persik ya, biar kelihatan rame ya. Di sini sudah, Bapak akan stop dulu. Bapak akan menampilkan tatkala Bapak mengajar di Universitas Terbuka Gajayana, Universitas Gajayana Malang, dan juga tatkala Bapak ngajar di kampus TIS secara offline ya. Jadi biar ada gambaran kalian, oh kalau di kampus TIS offline oh seperti itu. Oh kalau di kampus Gajayana oh yang online seperti itu. Gitu ya, sebagai wawasan pandangan. Ternyata dosen-dosen yang mengajar di STIS Riyadhul Jannah memang dosen-dosen dari tingkat dosen nasional, bahkan internasional ya. Ini saya stop dulu, nanti saya ganti. Baik. Tidur. Batuk. Sakit. Masuk ya? Kelihatan ya? Belum? Oh belum. Iqbal Allah kirim. Orang yang dikabul. Sudah ada. Oh. Waduh, kok langsung gini mbaknya itu. Muhammad Ansori. Rifki Ansori. Ansor penolong ya Mas ya. Penolong yang lembut berarti. Maksudnya ngasih roti dulu. Suka nolong dia.
masjid. Udah masuk ya? Udah masuk ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita pada pertemuan perdana hari Selasa tanggal bukan 12 14 ya? Oh, 14 bulan April 2026 Masehi. Kita berjumpa dalam kelas mata kuliah pemikiran ilmu ekonomi syariah pada semester 4 semua ya? Bulan 4 ya. Tanggalnya 14 ya. Kontennya mana mas? Kalau pas Ramadan ini apa itu muzakir? Ada yang tahu maknanya Riki? Lembut. Oh, berarti Ahmad Abdillah. Jadi apa maknanya? Hamba Allah yang lembut. Apanya yang lembut? Hatinya. Fakih ya Rulan Hasani. Jadi makan bersama kemarin ya. Nah, itu salah satu contoh pengajaran offline ya di kampus, di kelas, di kampus TIS Riyadul Jannah ya. Jadi satu kelasnya itu terdiri dari 17 sampai 20 mahasiswa ya. Oke, gitu yang di kampus satunya. Di kampus apa itu? Kejayana ya. Saya carikan dulu. Tadi nggak ada gurunya mas, nggak ada dosennya tadi mas. Apa Ustaz? Kenapa? Maaf Ustaz, harusnya jadwalnya Ustaz itu kalau yang dikirimkan ke grup itu Ustaz masuknya jam 1 sampai jam 2 Ustaz. Terus jam kedua, jam 2 sampai jam 3 itu jadwalnya Ustaz Fikri. Loh, seharusnya kok Ya. kok enggak di grup tadi? Kalau di grup yang dari admin ini dari admin SIS gitu Ustaz. Oh.
sini jam 13 bisnis dan evolution ya. Ya harusnya kalau jadwal yang pertama dikirimkan itu Ustaz, harusnya jadwalnya gitu Ustaz. Tapi ini hari ini ada apa? Mungkin ada revisi mungkin Ustaz. Oh, terus saya jam 2 sampai jam 3. Jam 3. Ya, Ustaz. Betul ya? Ya, jadi tadi jam 1 sampai jam 2 kosong Ustaz. Oh, kosong. Berarti seharusnya sekarang ada ini. Kalau jadwal yang dikirimkan sekarang ini emang jadwalnya Ustaz, kalau yang untuk hari ini. Oh, gitu. Kurang tahu mungkin untuk perubahan atau revisi jadwal hari ini mungkin kurang koordinasi atau gimana gitu Ustaz. Oh, begitu. Kita akan masuk. Siap. Terus saya ngasih contoh satu lagi ya. Tatkala saya ngajar di kampus Universitas Gadjah Yana online ya. Pada pendahuluan yang kedua moral dan identitas, yang ketiga itu isu HAM dan kesetaraan gender, yang keempat yaitu kerusakan alam, yang kelima yaitu radikalisme dan ekstremisme atau sekarang terkenal dengan bullying. Yang berikutnya yaitu tentang teknologi AI dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, adik-adikku, kita di penghujung perjumpaan yaitu ini satu kelas itu ada 23 ya. 23 mahasiswa ya. Kalau di Stisrijan ada 3 sampai 4 mahasiswa ya. Bedanya itu saja ya. Bedanya kalau di Rijan yang hadir karena sibuk semua itu hanya ada 4 mahasiswa saja. Namun yang di Universitas Gadjah Yana itu yang hadir 23 dan semuanya mahasiswanya kerja ya. Berarti mereka itu betul-betul niat ya. Betul-betul niat karena keterbatasan ilmu, kemudian mereka diberi kesempatan oleh tempat kerjanya untuk online, dipersilahkan. Kalau hanya 1 jam dipersilahkan. Apalagi jadwalnya itu jam 5. Jam 5 itu setelah mereka pulang dari tempat kerja. Jadi buat penyemangat buat kalian yang belum begitu sibuk banget ya, karena belum ada tugas yang mengikat, belum kerja di sebuah perusahaan atau bekerja di tempatnya orang, gunakan kesempatan ini untuk menuntut ilmu yang sungguh-sungguh ya. Mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya ya. Semakin banyak ilmu yang kita dapat, maka kebijakan yang akan kita buat akhirnya akan dipermudah oleh Allah ya. Kalau ilmunya sedikit, wangel ya, sulit untuk menentukan kebijakan, untuk memutuskan sesuatu itu sulit karena keterbatasan ilmu. Jadi nanti ilmunya
yang banyak ya, ilmunya yang banyak, sehingga tatkala dihadapkan kepada suatu permasalahan itu dengan mudah dapat memutuskan. Keputusannya pasti yang tepat, yang terbaik. Itu yang Bapak harapkan dari adik-adik semua, dari anak-anakku semua, agar jangan sampai ada rasa males ya dalam menimba ilmu, walaupun hanya lewat online. Itu sudah saya beri contoh semangatnya mereka, padahal mereka itu agamanya ada yang nul putul, nggak bisa mengaji. Jadi setiap pertemuan pasti Ustadz itu pilihkan ada dalilnya itu dari Al-Quran ya. Setiap ada memasuki bab baru pasti ada yang ngaji itulah yang Bapak nilai di situ. Dan Bapak dia diberi amanah di situ untuk mengajar PAI ya. PAI, ada yang tahu PAI? Apa PAI? Pendidikan Agama Islam ya. Itu ya, yang semangat, jangan kalah. Bapak ini dosen tetap di STIS Riyadul Jannah yang sebentar lagi insya Allah akan menjadi universitas ya. Bapak di tempat yang lain seperti di Universitas Gadjah Yana, di universitas terbuka itu menjadi dosen terbang ya. Jadi dosennya terbang ya, dosen burung namanya, bisa terbang ke sana kemari ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk Sabtu depan kita akan mulai pelajaran dengan lebih fokus lagi ya. Kita akan mempelajari tentang investasi. Jadi dasar-dasar investasi besok akan kita pelajari pelan-pelan ya. Pelan-pelan saja, yang penting kalian paham. Oke. Namun tugasnya tadi ada 9 bab tadi. Ada 9 bab. Sudah ya, sudah di close ya tadi ya. Ada 9 bab. 9 bab yang ini. Oke. 9 bab ini konsep dasar investasi. Kemudian pasar modal. Dari 9 bab ini coba kalian searching di Google terlebih dahulu ya, agar mempunyai gambaran ya. Gambaran yang akan dibahas Sabtu depan itu konsep dasar investasi. Apa saja sih konsepnya itu? Nah, jadi besok sudah bisa langsung nyandak, langsung connect ya. Karena ini hal yang baru. Investasi, tahu enggak investasi itu apa? Nanam modal ditanam di mana? Kan gitu ya. Beda, nanam jagung sama nanam modal tidak sama ya. Kalau nanam jagung panennya 4 bulan sekali ya. Kalau nanam modal panennya 1 tahun sekali. Paham ya? Itu toh bedanya. Makanya gampang. Yang dihitung uang ya. Uangnya punyanya siapa? Ya punyanya orang ya. Ya, itu namanya pembelajaran ya. Pembelajaran kita, jangan takut untuk berinvestasi, namun kita harus lihat-lihat dulu tempat di mana kita nantinya akan berinvestasi. Nah, nggak taunya investasi bodong ya, tipu-tipu. Nah, itu nanti akan merugikan kita. Oke. Dari 9 bab itu coba searching ya, buat rangkuman tersendiri bagi kalian. Jadi nanti tatkala ada pembelajaran tentang konsep dasar investasi, di benak kalian, di pikiran kalian sudah ada ya, sudah ada gambarannya. Baik, untuk sementara Bapak cukupkan sekian dulu ya, karena sibuk sekarang bulan haji ya, ntar lagi bulan haji ya. Pasti setiap pemberangkatan sana diundang, itu juga investasi dunia akhirat ya. Investasi dunia ya dapat amplop ya, investasi akhirat ya dapat pahala, itu amin lah ya. Baik, kita cukupkan sekian terlebih dahulu.
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat, menjadi ilmu yang barokah, sehingga menjadi wasilah kesuksesan kita, kebahagiaan kita, keselamatan kita di masa yang akan datang. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.